wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadatul mukarramun, para asatidz tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, wabil khusus sami kurang dipika hormat sohibul bait nyatana Bapak Apen sinareng keluargi. Mudah-mudahan segala rupiah anu tos dikorbankeun dina wengi ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala sing dibalas kalian balasan pahala anu berlipat ganda. Begini sami kurang dipika hormat guru urang Bapak Amil anu parantos memimpin pembacaan tahlil tahmid tazkir oge ausan suratul yasin. Mudah-mudahan mantena oge sing dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Paratur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, BPD, Linmas LPM, tokoh pemuda. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan urang sadayana yang senantiasa mengikuti, mendukung secara penuh dalam setiap kegiatan taklim kita, senantiasa diberikan kesabaran untuk mengayomi kita selaku rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, para jamaah sadayana, bapak-bapak, oke para pemuda anu sami mulia. Nanggung dipayun urang sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu masih mafarinan kanikmatan ka urang, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, oge dilebetna nikmat sehat sehingga urang tiasa calik naraga melaksanakan salah satu kewajiban, yakni menuntut ilmu sekaligus dalam silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kita ingin tergolong kepada hamba Allah yang senantiasa selalu siap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah pada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang taat dan setia kepada ajarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, terutama kita doakan buat Habib yang besok akan berangkat melanjutkan pendidikannya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita diciptakan oleh Allah dari sekian banyak makhluknya, kita diciptakan sebagai manusia. Bahkan Allah langsung mengatakan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhlah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik ciptaan. Namun kesempurnaan ini adalah karena manusia makhluk yang begitu komplit. Kabunga aya di jelema,
susah ge ya gitu tanya. Ya. Kebahagiaan ada di manusia, penderitaan pun ada di manusia. Akan tetapi kesempurnaan ada pada diri manusia karena manusia diberikan oleh Allah adalah akal, juga diberikan nafsu dan lain sebagainya, komplit yang ada pada diri manusia. Maka banyak orang tergelincir dengan kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia, sehingga dia diberi akal untuk berpikir, diberikan nafsu untuk memiliki keinginan, cuman dia kadang melupakan yang memberinya. Sampai-sampai hadirin jamaah rahimakumullah, banyak orang yang mengejar rezeki puntang-panting, tapi dia lupa kepada yang memberi rezekinya. Nah, itu yang sampai menerlenakkan manusia itu. Maka hati-hati, kita jangan melupakan yang dimaksud dengan era et labora, ataupun kita berusaha dan berdoa. Karena pada hakikatnya kita diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan dengan hal-hal yang baik. Diberikan hawa nafsu juga itu adalah nikmat besar. Jangan dihilangkan, tapi nafsu itu harus dimanage, harus diatur, frekuensinya harus diatur. Maka kalau kita melupakan sang pemberinya, dalam artian adalah Allah, padahal Allah sudah memberikan kelebihan pada diri manusia, kesempurnaan tersebut. Dengan akal pikiran manusia segala wae bisa, Masya Allah. Kan di zaman sekarang Jepang wae geus nyin boneka tos jelema, bahkan dipakai nikah yang nama jeung boneka. Sebab si boneka itu adalah di Jepang itu sudah seperti manusia. Ketika bonekanya perempuan disentuh sama lain jenis itu, mana nagebes gitu. Punya naluri, bayangkan itu sensornya luar biasa. Akan tetapi kembali lagi, bahwa apapun yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, tidak ada lain harus kita syukuri. Kalau kita lupa kepada pemberi apa yang sudah kita terima, dalam arti ini kepada Allah kita sudah lupa, maka ayatnya dilanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Yang tadinya sudah baik, bagus, sempurna, mulia, karena dia lupa kepada Allah sang maha pemberi kemuliaan, kesempurnaan tersebut, summa radadnahu asfala safilin, lalu dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dirinya sendiri, karena dia melupakan Allah Subhanahu. Asfala safilin, aspal tadi handap artinya asfala safilin, maka ia akan direndahkan oleh Allah. Bahkan maaf, ini akan menjadi sehina-hinanya makhluk Allah. Naudzubillahi min dzalik. Waduh, kalau begitu bagaimana pertanyaannya? Saya ini sudah berada di dalam kehinaan, misal karena saya sudah banyak melupakan kepada Allah, ibadah saya sudah saya lupakan, ibadah banyak saya tinggalkan. Apakah saya masuk kepada asfala safilin, akan dihinakan oleh Allah sampai serendah-rendahnya itu harkat martabat kita oleh Allah? Ini bisa dirubah, dinaikkan kembali harkat martabat manusia menjadi mulia. Ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang senantiasa mau beriman dan beramal. Bisa ada itu, karena manusia itu kadang rajin, kadang malas ibadah, kadang malas pisan. Di besok jam berapa berangkat? Subuh. Jangan lupa sholat subuh dulu, ya. Jangan kesiangan subuhnya, ya. Awali dengan hal yang baik-baik, insya Allah. Ya.
Nah, jadi itulah manusia sudah mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia, disempurnakan dengan organ tubuh yang luar biasa, punya akal, pikiran dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita melupakan sang pemberinya. Maka hati-hati di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak masuk kepada zona orang-orang yang betul-betul direndahkan, dihinakan kembali dengan aktivitas diri kita. Maka segera kalau kita berada dalam zona kehinaan itu, bangkit dengan memperkuat nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan sekedar kita hanya mengatakan iman kepada Allah, tapi juga harus dibenarkan oleh hati, juga diamalkan oleh anggota badan kita. Wa amilus sholihat. Setelah kita bangkit dari keterpurukan, kehinaan karena akibat kita melupakan Allah, bangkit dengan nilai keimanan kita, tidak stay di situ juga. Coba implementasikan, praktekkan nilai keimanan kita. Wa amilus sholihat, dengan beramal soleh. Ya. Amal soleh itu seperti apa? Nih salah satunya kita kumpul, riuh, majelis taklim, melakukan amalan-amalan ibadah, karena amal soleh itu sendiri adalah berbuat agar hari ini lebih baik daripada hari yang sudah kita lewati, terutama di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah itu sebagai manusia. Tapi nanti katanya di akhir zaman ada orang yang nggak mau dijadikan manusia ketika ia tahu ada siksa di alam kubur atau siksa di akhirat. Kalau tahu benar katanya ada siksaan bagi orang yang jauh darimu, ya Allah, lebih baik aku jadikan aja seperti tanah lagi lah, jangan jadi manusia. Gak bisa. Kuntu turoba, gak bisa. Ya. Tetap kita sudah dijadikan hak kita, makhluk kita sebagai identitas sebagai manusia, dan kita bersyukur. Karena manusia adalah makhluk Allah yang dimana ketika di alam dunia ia sukses dalam keberkahan hidupnya, di akhirat sudah disiapkan yang namanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Untuk siapa surga tersebut? Yang manusia. Manusia nu mana tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan yang sumarodadnahu asfala safilin. Kalau yang sumarodadnahu asfala safilin di mana tempatnya? Ada, tapi di neraka. Karena neraka pun sama, yang akan menempati itu adalah manusia. Cuman yang menempati manusianya golongan yang asfala safilin, yang ia hina karena dengan akibat dirinya sendiri. Contoh sederhananya tadi, ya sampai mati-matian mengejar rezeki, tapi ia lupa sang pemberi rezekinya itu dia lupain. Nggak bisa, nggak sinkron nantinya, Pak. Maka mudah-mudahan dengan kita menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat sesuai dengan apa yang kita mohon dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sesuai dengan apa yang kita selalu minta kepada Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat itu ternyata nggak lepas daripada diri kita. Kita kejar kebutuhan dunia sesemangat mungkin, ya, dengan penuh kesemangatan, tapi juga kita harus mengejar perbekalan kita menuju alam akhir. Dalam artinya adalah kita jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau sudah ada keseimbangan di dalam kehidupan kita, kesempurnaan yang Allah titipkan kepada manusia, yang Allah berikan kepada manusia, pemikiran, hawa nafsu, organ tubuh, hati dan lain sebagainya, kalau sesuai dengan fungsi yang memang Allah inginkan, semuanya ini akan membawa kita kepada kebahagiaan. Mulut yang Allah berikan kepada kita bisa bicara, kalau mulut kita ini bisa kita operasikan, gunakan dengan jalan yang baik, ini dengan lisan kita bisa diantarkan ke surga.
yaitu diantaranya adalah yang bibirnya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kos tadi tah orang maca Yasin babarengan, Yasin kadutuna maca istighfar segala macamnya, eta lisan tah bakal mawa orang kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita Allah berikan bisa berjalan, kita datang ke pengajian, maka setiap derap langkah kita itu sama akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an sama, itu pun akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari panca indera yang kita miliki dari Allah ini, semuanya ini akan ngegotong, akan bersatu padu, bekerja sama membawa diri kita kepada surganya Allah Subhanahu. Tapi kalau salah menggunakannya, apalagi sampai melupakan Allah, summa radadnahu asfala safilin, dibalikan lagi menjadi hina. Maka betul ada satu ungkapan, kalau manusia sudah mulia bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi kalau sudah hina akan lebih hina daripada setan. Tuh kan, tinggal pilih. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan momentum dalam kehidupan ini. Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kelengkapan, kesempurnaan dalam hidup. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin menjaga kesempurnaan ini terus-menerus ada dalam diri kita, jangan lepaskan nilai keimanan dan jangan lupakan kita beramal soleh, karena dua hal ini akan terus menguatkan pribadi kita menjadi ahsani taqwim, sebaik-baiknya penciptaan yang Allah berikan, itu tidak ada lain kepada manusia. Mudah-mudahan sekelumit yang disampaikan ini menjadi satu bahan renungan juga, dan pada kesimpulannya keimanan dan amal soleh inilah yang terus harus kita lakukan, harus kita jaga, harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekerja, berusaha harus dengan sungguh-sungguh, tapi juga kita jangan melupakan yang memberikan kenikmatan kepada kita. Artinya jangan melupakan ibadah. Habib nanti di sana juga sama, jangan lupain ibadahnya ya. Nah, harus berdoa dan berusaha, itu kunci dua, jangan sampai dilupain tuh ya. Berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang sudah korbankan malam ini oleh keluarga besar Bapak apa yang senarangnya, mudah-mudahan segala macamnya Allah sing balaskan balasan anu berlipat ganda, doakeun sing berkah baik rezekina nu hadir sadayana pada kesempatan malam ini, Allah sing sarehat, barokah rezeki hasil pamaksudan orang sadayana, orang doakeun para almarhum sareng malumah urang sing dihampura segala dosa. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa karim. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirri hurmatil Fatihah bil mu'jizatil Fatihah. Tani Allah wal khair wa wal barakah wa salamat wal afiyah wa rizqan halan tayyiban kasir mubarakan wa akhiru man alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.